Assalamualaikum teman-teman. Kita akan melakukan percobaan virtual terkait hamburan Rutherford. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Saya akan memperkenalkan bagian-bagian yang ada pada percobaan virtual ini. Yang pertama, ini merupakan tempat memancarkan partikel sinar alfa, yang mana partikel sinar alfa ini bermuatan positif. Kemudian yang ini adalah lempengan logam yang akan disinari oleh partikel alfa. Kalau kita mengklik sebelah sini, akan terproyeksi pada layar seperti ini. Nah, ini berupa awan-awan elektron. Digambarkan dengan garis putus-putus. Kemudian yang tengah ini adalah nukleus yang berwarna kuning atau inti atom. Nih, nukleus ini. Di sini sudah ada keterangannya, nukleus, kemudian elektron, dan partikel sinar alfa. Nah, partikel sinar alfa akan diproyeksikan dengan gambar atau warna ungu. Kemudian di sini bisa kita ubah ke maksimum ataupun ke minimum. Ini adalah pengubah energi. Nah, kemudian ini bisa kita checklist dan juga unchecklist. Fungsinya untuk apa? Misalnya kita sinari sinar alfa. Nah, kalau kita unchecklist tunjukkan jejak, maka akan bentuk seperti ini saja. Kemudian kalau kita checklist, maka akan terlihat jejaknya. Itu fungsi dari checklist dan unchecklist tunjukkan jejak. Selanjutnya, di sini ada pengaturan jumlah proton. Bisa kita ubah sesuai keinginan kita. Kemudian di sini juga ada pengaturan untuk jumlah neutron. Nah, tombol yang warna oranye ini, tombol oranye ini adalah tombol reset. Ketika kita ingin melakukan percobaannya dari awal, maka kita akan menekan tombol reset ini. Nah, ini tombol pause. Kita bisa men-skip ketika kita melakukan percobaan. Misalnya kita ingin mengamati sesuatu terlebih dahulu, kita bisa skip menggunakan tombol ini. Nah, kemudian bagaimana dengan model yang seperti ini? Kalau kita klik ini, akan timbul atom yang modelnya seperti ini. Warna oranye adalah proton. Oranye ini adalah proton. Kemudian yang warna abu-abu adalah neutron. Dan gabungan dari warna abu-abu dan oranye ini adalah partikel alfa. Dia akan muncul ketika kita berikan sinar alfa. Nah, yang muncul ini adalah partikel sinar alfa, yang mana pada percobaan ini akan dibuktikan seperti apa pergerakan partikel sinar alfa, kemudian apa penyebab pergerakan partikel alfa sedemikian rupa, seperti itu. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa percobaan yang akan kami lakukan adalah ada dua percobaan. Baik, sinar alfa yang diteruskan dan ada yang dibengkokkan dan juga dipantulkan. Inilah percobaannya yang dilakukan oleh Rutherford, bahwa ada sebagian sinar alfa yang diteruskan dan ada yang dibengkokkan dan juga dipantulkan ke belakang. Nah, kita bisa lihat di sini, jika kita menurunkan neutron, kita bisa melihat sinar alfa. Jika kita menurunkan neutron, tidak
gerak sinar alfa akan semakin lambat. Dan juga jika kita menurunkan energi dari sinar alfa, nah kita bisa lihat gerak sinar alfa semakin lambat dan pantulannya enggak terlalu kencang ya. Nah, kita juga bisa melihat itu jika tidak ditunjukkan dengan jejak. Oke teman-teman, nah coba kita menggunakan jejak ya. Nah, jika kita menaikkan energi, maka jalannya sinar alfa akan semakin cepat dan juga pantulannya itu semakin besar. Entah itu pantulkan ke belakang ataupun dibengkokkan, maka jalannya itu sangat cepat ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Dan juga kalau kita misalnya menurunkan energi juga, maka jalannya sinar alfa akan semakin kecil ataupun menurun dan juga lentingannya itu enggak terlalu besar ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini juga arah dari sinar alfa ini. Nah, sehingga Rutherford menyimpulkan bahwa sinar-sinar alfa yang diteruskan di dalam atom terdapat ruang-ruang yang kosong, dan membantah teori atom yang sebelumnya disebutkan bahwa atom itu seperti bola pejal. Kemudian ada sinar alfa yang dibengkokkan ataupun dipantulkan. Itu berarti sinar alfa mengenai sesuatu yang disebut inti atom. Kalau kita perbesar inti atomnya, nah seperti ini yang terjadi. Inti atomnya yang partikel merah proton, kemudian yang abu-abu itu neutron. Dan yang datang ini namanya sinar alfa atau partikel sinar alfa. Sinar alfa positif dan inti atom positif, maka akan tolak-menolak. Kalau kita kurangi jumlah protonnya, coba kita lihat interaksinya tidak terlalu nampak. Jadi, sinar alfanya bisa melaju dengan lurus dan bengkok sedikit. Tetapi jika kita perbesar protonnya, makin besar muatan positifnya, maka makin besar interaksinya pada pembelokan. Kelemahan teori atom Rutherford bahwa Rutherford masih menggunakan teori klasik, bahwa ketika ada elektron yang mengelilingi inti atom, itu menurut pemahaman klasik mengeluarkan energi. Elektron akan bergerak sambil mengeluarkan energinya, dan lama-kelamaan elektron akan kehabisan energi dan akan jatuh ke inti atom. Tetapi pada faktanya tidak seperti itu. Nah, itulah kelemahan model atom Rutherford. Kesimpulan percobaan kedua yaitu bahwa inti atom bersifat negatif. Dibuktikan dengan adanya pembelokan ketika diberi sinar alfa yang positif. Kemudian, jika muatan positif bertemu dengan muatan positif, maka akan terjadi tolak-menolak.